Our topic for today, the first one is about part of speech. So, in this lesson, you will learn a couple of topic, and then the first one is part of speech. Let's just start. What is part of speech? Part of speech are sentence element that work together to make up a sentence. Jadi part of speech atau bagian dari kalimat adalah elemen-elemen atau bagian-bagian dari suatu kalimat yang apabila disatukan akan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. The basic part of speech include untuk part of speech ini termasuk ada we have noun, ya, kata benda, and then we also have pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, we have adjective, sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, dan juga ada interjection atau kata seru. Jadi di sini part of speech atau bagian-bagian dari kalimat ini disatukan sehingga membentuk suatu kalimat. Misalnya kata benda lalu digabung kata ganti atau verb, ya, kata kerja digabung dengan adjective, digabung jadi satu hingga menjadi sebuah kalimat. Jadi part of speech ini adalah bagian-bagian dari kalimat yang dirangkai menjadi satu sehingga dia bisa membentuk suatu kalimat yang utuh. Okay, as you can see on the screen, this is the kind of part of speech, ya, jenis-jenis dari part of speech tadi, like verb, noun, adjective, and then we have the function. Also after that we have example, and then the example that we put in the sentence. The first one is verb, ya, kata kerja, function, action, or state, jadi menyatakan mengenai suatu kegiatan. We have you can see the example like have, do, ya, can, and then we put like work, and then we put it in the sentence like my mother work as a doctor. Nah, itu adalah contoh dari verb atau kata kerja. And then we have noun, ya, think or person. Ya, ini noun ini fungsinya untuk mendeskripsikan mengenai benda ataupun orang. Ya. Nah, di sini orang atau person itu termasuk ke dalam kata benda. Nah, contohnya kayak pen, dog, ya. Lalu we have teacher. Nah, teacher itu guru, ya, kan merupakan termasuk person, ya, seseorang. Tapi person ini dalam bahasa Inggris dimasukkan dalam kategori kata benda. Ya. Jadi contohnya di sini ada teacher, John, ya. Nama orang juga termasuk dalam kategori kata benda. And then we have adjective atau kata sifat, di mana di sini kata sifat ini fungsinya adalah describe a noun, menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai suatu kata benda, ya. Contohnya good, and then we have big, and also we have beautiful, handsome. Nah, itu termasuk ke dalam kata sifat. And then we have adverb. Adverb di sini fungsinya adalah describe a verb, adjective, or adverb. Jadi dia ini adverb ini fungsinya atau kata keterangan fungsinya adalah mendeskripsikan mengenai suatu kata kerja, ya. Bisa juga dia mendeskripsikan adjective atau juga mendeskripsikan kata keterangan yang lainnya. Nah, contohnya yang biasanya yang di belakang yang diakhiri dengan akhiran ly, ya, lie, kayak quickly, silently, kan. Quick itu kan kata sifat, lalu ditambah ly jadi quickly, lebih cepat, ya, silently, ya. Lalu ada pronoun. Nah, pronoun ini fungsinya ada replace a noun, menggantikan kata benda. Nah, contohnya ada I, you, he, she. Nah, kayak I ini menggantikan kata ganti orang pertama yaitu saya, gitu, ya, atau kamu menyebut diri sendiri. Nah, he atau she ini menggantikan nama seseorang, kayak John. Nah, John itu kan laki-laki, kita ganti dengan he bisa, atau misalnya Rita perempuan, kita ganti dengan she. Jadi dia pronoun ini fungsinya adalah untuk menggantikan kata benda, ya. And then we have preposition. Ya, preposition it links a noun to another word. Preposition di sini gunanya untuk menyambungkan kata benda dengan kata-kata lainnya. Nah, contohnya ada to, at, after, on, lalu juga ada but, ya.
And then next we have conjunction. Conjunction, the function is to join clauses or sentence or word. Nah, conjunction ini adalah kata hubung. Jadi dia menghubungkan antara klausa atau antar kalimat yang satu dengan yang lainnya. Atau juga bisa menyambungkan antar kata. Contohnya di sini ada and. Ya, ada dua kalimat. Misalnya I eat and drink. Nah, itu ya. Kalau dipisahkan I eat lalu I drink lalu dijadikan satu menjadi satu kalimat, jadi I eat and drink. Nah, itu ada kata and. Ada juga but, ya, tapi. Yang terakhir adalah interjection. Interjection ini gunanya adalah untuk atau fungsinya adalah untuk menjelaskan merupakan kalimat perintah atau kata perintah. Short exclamation sometimes inserted into a sentence. Jadi dia perintah pendek yang kadang dimasukkan dalam sebuah kalimat. Contohnya ouch, oh, hi gitu ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi seruan pendek, short exclamation, seruan pendek kayak oh gitu ya, atau hi. Nah, itu adalah seruan pendek dan kadang termasuk juga dalam kalimat. The next topic we have pronouns. Here we are going to learn, or we are going to discuss about the type of pronouns and also what are their function. Let's just start. Okay, before we already discussed about pronoun as a part of speech, ya, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai pronoun sebagai bagian dari part of speech, ya. Now we are going to discuss in detail about pronouns. Pronoun divided into 3, ya. Pronoun ini dibagi menjadi 3 bagian. So once again, pronoun is divided into 3 parts. We have 3 parts of pronoun. The first one is personal pronoun, and then we have possessive pronoun, and the last one is reflexive pronoun. So once again, we have pronoun divided into 3. The first one is personal pronoun, the second was possessive pronoun, and the last one is reflexive pronoun. Pronouns, ya, as you can see on the screen, pronouns bahasa Indonesianya kata ganti. Jadi kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia, pronouns itu adalah kata ganti. Nah, tadi sudah saya jelaskan, pronouns can be divided into 3, personal pronoun, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Okay, let's see the first one, ya, personal pronoun. Personal pronoun refer to specific people or thing. Ya, personal pronoun ini dia merujuk kepada sesuatu yang spesifik, apakah itu orang ataupun benda. Personal pronoun can be used as the subject or object. Nah, personal pronoun di sini posisinya bisa sebagai subjek dari kalimat ataupun sebagai objek dari kalimat. Jadi pronoun ini bisa diletakkan di awal kalimat sebagai subjek atau di akhir kalimat sebagai objek. Oke, ini adalah pronoun, lalu kinds of pronoun, ya, jenis-jenis pronoun, di mana di sini dibagi ke dalam singular and plural. Singular ini artinya satu, maksudnya dihitung sebagai satu orang ataupun satu benda. Nah, ini jumlahnya satu. Sedangkan plural lebih dari satu, more than one. Nah, kalau dua dihitungnya apa? Plural. Walaupun kita cuma nambah satu, ya, tapi karena dia sudah lebih dari satu, ya, alias dua, maka kita bilang plural. Jadi kalau benda sudah ada dua atau orang berdua, nah itu kita hitungnya plural. Jadi sekali lagi, ini pronoun dibagi menjadi 2, yaitu singular dan plural. Nah, kita lihat di sini dibagi juga ke dalam gender, ya, male or female, karena dalam bahasa Inggris sekali lagi untuk kata ganti ini dibagi ke dalam jenis kelamin juga atau gender, ya, apakah male or female. Nah, di sini kita lihat ada subjek dan objek. Jadi perubahan dari kata ganti ini apakah diletakkan di awal kalimat ataupun di akhir kalimat, ya, subjek atau objek. Nah, di sini I atau kata ganti orang pertama, ya, kata ganti dari kalau kita
kita sebagai orang pertama yang menceritakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, mungkin tidak sering menyebutkan nama, misalnya Laila. Nah, itu kan pada saat kalimat berikutnya pasti diganti menjadi kata ganti orang pertama. Nah, kalau kata ganti itu terletak di awal kalimat, ya, kita bilangnya I. Tapi kalau dia ditaruh di akhir kalimat atau objek, dia jadi me. Ya, misalnya I eat rice. Jadi misalnya jadi misalnya I eat rice. Nah, nanti I-nya ini akan berubah jadi me kalau kita ditaruh di akhir. Ya, nanti kita lihat contohnya. Saya ada nanti Miss ada contoh kalimatnya. We'll see the example of when we put I and me in as an object and also as a subject. Ya. Lalu untuk you, kata ganti orang kedua. Nah, untuk you ini tidak ada perubahan. Apakah dia letakkan di awal kalimat ataupun di akhir kalimat, you tetap you. Jadi kalau mau taruh di subjek ya pakai you, mau di akhir kalimat sebagai objek tetap you. Nah, beda dengan kalau kita sudah kata ganti orang ketiga, ya, dia. Dimana dia ini kita mungkin tidak kenal ya, cuman hanya lihat orangnya saja, gitu ya. Nah, dia ini kalau laki-laki kita bilangnya he. Misalnya Budi makan nasi. Nah, kan dia makan nasi. Nah, jadi Budi ini kita ganti dengan dia. Nah, in English ya, itu ditentukan ditentukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Kalau tadi Budi laki-laki, maka pada saat kita ganti menjadi dia, kita ubah menjadi he. Nah, itu kalau diletakkan di awal kalimat or as an object. As a subject ya, kita gunakan he. Tapi gimana kalau ada di akhir kalimat? Kita pakai him. Jadi pada saat kita taruh diletakkan di akhir kalimat, we use him. Nah, bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan female, nah di awal kalimat dia jadi she. Ya. Kalau misalnya kita bilang Anita makan nasi, Anita eat rice. She drink milk, dia minum susu. Nah, Anitanya itu kan kita ganti dengan she. Nah, jadi she kalau di awal kalimat sebagai subjek. Kalau di akhir kalimat jadi her. Ya, nah. Ini ada neuter. Neuter ini maksudnya digunakan untuk benda. Ya, nah kata ganti benda kita pakai it. Ya kayak book, like book, table, and chair, and maybe pen. Itu kita gunakannya it. Apakah dia di subjek ataupun di objek, dia tetap kita gunakan it. Ya. Lalu untuk plural atau lebih dari satu, tadi saya bilang lebih dari satu, more than one. Kalau plural, kalau kata ganti orang pertama yaitu we. Nah, we ini kita termasuk di dalamnya. Misalnya saya dan teman-teman. Nah, itu jadi we, kami. Karena kamu ada di dalam. Maka ini dibilangnya disebut kata ganti orang pertama. Jadi kalau kita sebut we, berarti itu termasuk kamu yang ngomong. Kamu yang bicara. Misalnya saya dan teman-teman, ya kan ada saya, maka jadi we. Ya. Nah, kalau di subjek dia jadi we, kalau kita taruh di akhir kita jadi us. Ya, kami ini jadi us. Jika kalau di awal kalimat kita menggunakan we, lalu untuk di akhir kalimat kita menggunakan us. Nah, you ini, nah kalau kamu lihat di sini you ini bisa plural ataupun singular. Jadi you ini bisa merujuk atau menunjuk satu orang atau bisa menunjuk banyak orang. Makanya itu you ini sebagai kata ganti orang kedua ini bisa digunakan untuk hanya menunjuk satu orang saja, bisa juga untuk digunakan untuk banyak orang. Ya. Apakah dia tadi sebagai subjek ataupun objek tetap sebagai tetap you ya, tidak berubah, nggak kayak he jadi him gitu ya, I jadi me. Nah, enggak. Kalau you tetap sama. Ya. Lalu yang terakhir adalah they. They ini adalah kata ganti orang ketiga, dimana kita tidak kenal atau kita sebagai orang yang bicara itu tidak termasuk ke dalam kalimat tersebut. Ya, kalau untuk they kamu tidak ada di dalamnya. Misalnya Andi dan kawan-kawan. Nah, di dalam Andi dan kawan-kawan itu kamu nggak ada. Beda dengan saya dan kawan-kawan, itu kan berarti ada kamunya termasuk, maka kita gunakan we. Tapi karena di sini orang lain, kita gunakan they. Nah, itu untuk subjek. Kalau untuk objek kita gunakan them. Ya, itu adalah personal pronoun atau kata ganti secara langsung.
Okay, this is the example in a sentence ya. Ini contoh dalam kalimat. Nah, ini kita lihat I dan me ya. I go to school, ini sebagai subjek I ya, jadi saya pergi ke sekolah. Nah, saya itu adalah kata ganti orang pertama ya, jadi I go to school ini sebagai subjek. Lalu ini Alvin doesn't like me. Nah, me nya ini adalah saya juga, tapi dia letaknya di objek, makanya diganti jadi me ya. Tadi I jadi me kan. Jadi I itu sebagai subjek, lalu me ini diletakkan di belakang sebagai objek. Oleh karena itu I berubah jadi me. Nah, beda dengan you. Kalau you mau taruh di awal ataupun di akhir kalimat tetap you. Nah, ini contohnya ya. Nah, juga seperti she. Nah, di sini she is smart. Nah, she ini subjek ya. She is smart. I always work with her. Nah, she tadinya subjek jadi objek, maka dia berubah jadi her. Nah, nanti ini contohnya bisa dibaca ya, bisa dilihat bagaimana cara perubahan dari objek menjadi dari subjek lalu ke objek ya. Itu memang personal pronoun ini ada beberapa yang berubah. Ya, ini juga contoh pronoun ya. Nah, ini untuk kata ganti orang pertama we ya. Ini we will leave next week. Lalu di kalimat berikutnya Tommy will tell us. Nah, pada saat dia subjek dia menggunakan we ya. Pada saat we-nya ini jadi objek, dia jadi berubah jadi us. Nah, memang ini nanti harus diperhatikan baik-baik kata gantinya seperti apa. Lalu kalau waktu dia diletakkan di awal kalimat atau sebagai subjek seperti apa. Lalu kalau objek seperti apa. Nah, nanti ini bisa kalian baca dan pelajari. Next, we have possessive pronouns ya. Possessive pronouns are used to refer to a specific person or thing that owns something. Possessive ini adalah kepemilikan. Dalam bahasa Indonesia, possessive adalah kepemilikan. Jadi possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan. Nah, ini digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang spesifik ya, atau benda yang memiliki sesuatu ya. Jadi kalau misalnya tas saya jadi my bag, buku saya jadi my book, buku dia perempuan ya jadi her book. Misalnya buku Anita kan jadi her book karena Anita perempuan. Misalnya buku Budi, nah Budi kan laki-laki jadi his book gitu ya. Nah, ini kita di sini lihat kalau kamu menggunakan kata ganti orang pertama I atau merujuk pada diri sendiri, misalnya tas saya gitu ya. Jadi kita gunakan my bag gitu ya. Kalau tas dia gitu ya, kata ganti orang kedua gitu. Jadi tas kamu, bukan dia ya, kamu. Tas kamu atau kata ganti orang kedua, kamu. Nah, kita pakainya your. Jadi your bag. Ya. Kalau tas Budi kan, karena Budi laki-laki jadi his bag. Tas Anita, nah karena dia perempuan jadi her bag. Tas kami, nah banyak orang ya, lebih dari satu. Tadi we kan saya bilang lebih dari satu. Tas kami gitu ya, dimana kamu dan tas kamu dan teman-teman jadi our bag. Nah, kalau tas mereka, dimana kita nggak kenal mereka ya, mungkin si Andi dan teman-teman atau segerombolan orang yang kita nggak kenal, kita pakai their bag. Nah, itu adalah possessive pronoun. Kita di sini digunakan untuk menjelaskan mengenai kepemilikan. Punya siapa? Punyanya Andi kah? Punya Anita kah? Punya kami kah? Seperti itu. Tas kami, our bag, atau tasnya dia, her bag. Nah, seperti itu. Next are example. Ya, ini contoh dari penggunaan possessive pronoun. Kayak tadi ya, that is my cake, kue saya. Jadi ini kue punya saya, my cake ya. Kayak ini Anton, yang number 3, example for number 3. Anton reports is excellent, his report is very detailed. Nah, ini
laporannya Anton ya, kita kan pakai ganti di sini, nggak mungkin kita dalam kalimat kedua kita masih nyebutin Anton juga, maka Anton's report atau laporan, atau di sini Anton's report atau laporan Anton berubah menjadi his report ya. Jadi Anton report berubah menjadi his report karena ini Anton kan laki-laki ya, maka laporannya Anton berubah menjadi his report di sini ya. Okay, the last one is still about pronoun. Tadi kita sudah membahas, we already discussed about personal pronoun and then possessive pronoun. The last one is reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini digunakan ya. We use reflexive pronoun when we want to refer back to the subject of the sentence or clause. Jadi kita menggunakan reflexive pronoun apabila kita mau merujuk kepada pronoun yang sudah digunakan sebelumnya. Reflexive pronouns end in self singular or selves plural. Jadi kalau singular kita tambahkan self ya. Tapi kalau lebih dari satu atau plural kita gunakan self pakai V. Nah, itu adalah reflexive pronouns. Okay, as you can see on the screen ya, kayak ini contohnya I. Untuk reflexive pronounnya jadi myself ya. Karena dia single maka kita gunakan self. You jadi yourself kalau singular atau satu orang. Yourselves ya, kalau plural self, yourself singular, yourselves plural ya. Jadi kalau singular satu kita tambahkan self, lalu kalau misalnya banyak lebih dari satu kita gunakan selves ya. Nah, he jadi himself, she jadi herself. Nah, we di sini kan lebih dari satu ya, kami. Jadi ourselves. Lalu they jadi themselves. Nah, di sini karena they lebih dari satu, maka kita pakai yang pakai V, themselves. As you can see on the screen, this is the example of the use of reflexive pronoun in the sentence. Ini contoh penggunaan reflexive pronoun dalam kalimat ya. Kayak I saw myself in the mirror. Saya melihat diri saya sendiri di kaca. Jadi ini kita merujuk kepada kata ganti sebelumnya. Nah, karena kata ganti di dalam kalimat tersebut sebelum myself adalah I, maka jadi myself. Saya melihat diri saya sendiri di dalam kaca. You can finish it by yourself. Ya. Nah, tadi kan untuk pronounnya you, maka pada saat kita menggunakan reflexive pronoun maka jadi yourself. Jadi kita mengulang you lagi ya. My father buy himself a nice jacket. Ayah saya membelikan dirinya sendiri jaket yang bagus. Nah, jadi my father ya kita ganti menjadi him atau dirinya sendiri. Jadi kita merujuk kepada pronoun yang sebelumnya, kata ganti yang sebelumnya. Okay, our next topic is about descriptive text. Yeah, so we are going to learn how to write descriptive text. What is descriptive text? We will see after this topic. And then after the descriptive text, you will have the chance to ask for our the topic that we already discussed before, and also about descriptive text. So after this, you will have the chance to ask if you have any question about pronouns, and then also about descriptive text and also part of speech. So after this, you will have the chance to ask. You can ask directly, or you can also use chat. You can type your question in chat and I will answer it later. So let's just start about the descriptive text. Okay, descriptive text is a type of text which is used by the writer or speaker to describe particular thing, a person, animal, place, or event to the readers or the hearer. So, descriptive text ini adalah tulisan
ataupun bacaan di mana si penulisnya ini menjelaskan ya atau mendeskripsikan mengenai suatu benda, seseorang, binatang, tempat, atau mungkin kejadian secara spesifik. Jadi dia menggambarkan, mendeskripsikan melalui kata-kata mengenai benda, orang, binatang, ataupun tempat, atau juga peristiwa yang terjadi. The purpose of the descriptive text is to describe, represent, or reveal a person or an object, either abstract or concrete. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan ya melalui kata-kata ya mengenai seseorang ataupun objek ya, benda gitu ya. Mungkin juga binatang. Nah, terserah dari tujuan si penulisnya mau mendeskripsikan apa. Next is the generic structure atau susunan secara umum ya, susunan dari descriptive text secara umum ya. The first one is identification. Jadi kita pertama itu menuliskan mengenai identifikasi ya. Contain about the introduction of a person, place, animal, or object that will be described. Jadi di identification ini isinya adalah mengenai perkenalan. Ya, perkenalan ini berisi tentang seseorang, tempat, mungkin binatang atau objek yang akan dideskripsikan oleh si penulis. Ya, jadi misalnya nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ya. Next is after the identification, the next one is description. Jadi setelah menjelaskan mengenai atau memperkenalkan mengenai benda atau orang yang akan dideskripsikan, kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya akan mulai mendeskripsikan mengenai hal atau mengenai benda yang akan digambarkan atau dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi kalau misalnya mengenai binatang ya maka akan dimulai deskripsian mengenai binatang, misalnya mengenai kelinci. Nah, nanti kan akan dituliskan mengenai kelincinya apa bentuknya, mungkin warnanya, color ya, mungkin kelincinya warnanya apa, putih lah, seperti apa, yang mulai dideskripsikan di paragraf yang kedua. Before we already discuss about the generic structure from descriptive text ya, where dimana dari struktur secara umum itu terdiri dari identification ya, lalu dan setelah itu description. Jadi dalam teks itu akan ada identification atau perkenalan ya, identitas dari benda yang akan dideskripsikan ya, misalnya kalau mengenai orang atau mengenai binatang. Lalu setelah itu the next paragraph is the describe atau the description. Lalu setelah identification maka untuk selanjutnya mulailah penjelasan mengenai benda yang ingin dijelaskan. Jadi struktur atau bentuk dari teks ini ya, pertama kita akan membuat identification, lalu selanjutnya adalah deskripsinya. Nah, ada juga and then language feature atau bahasa yang digunakan dalam descriptive text ya. Contohnya ini, the first one is specific participant. Has a certain object, is not common and unique, only one. Ya, jadi kita gunakan judulnya yang spesifik gitu ya, yang spesifik dan unik dan hanya mempunyai dan tidak secara umum. Jadi kita menuliskan judul pun spesifik. Contohnya Bandengan Beach, my house. Nah, ini kan my house spesifik ya, rumah saya gitu, bukan rumah orang lain atau bukan rumah yang secara umum. Borobudur Temple. Nah, ini merujuk kepada yang spesifik. Jadi kita menuliskan pada saat membuat descriptive text untuk judul kita harus spesifik ya. The use of the adjective ya, an adjective to clarify the noun. Jadi di sini kita penggunaan adjektif karena kita mendeskripsikan mengenai benda ataupun orang ya atau tempat, maka kita akan banyak menggunakan adjektif atau kata sifat. Kayak a beautiful beach, a handsome man, famous place. Nah, itu adalah kata-kata yang menggunakan kata sifat atau adjektif.
And then third, the use of simple present tense. Jadi kita gunakan juga di sini tensesnya adalah simple present. Kenapa? Karena kita mendeskripsikan mengenai sesuatu yang berdasarkan fakta, bukan hayalan kita. Jadi kita misalnya ke Pantai Bandengan, atau misalnya kita ke Candi Borobudur. Nah, kita mendeskripsikan Candi Borobudur sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan fakta, ya, fact. That's why dalam descriptive text we will use simple present tense. Jadi pada saat kita membuat descriptive text atau teks yang menggambarkan, maka kita akan menggunakan simple present, ya, karena kita menggambarkan fakta, ya. And then number 4, action verb. Maka nanti di descriptive text juga akan ada action verb, ya, kata kerja yang bersifat action atau banyak kegiatan, ya, pelaksanaan, ya, dilaksanakan. Okay, this is the example of a descriptive text. As you can see, the first paragraph is about identification. Ya, di paragraf pertama isinya mengenai identifikasi, name, and then ciri-ciri, deskripsi yang ingin dijelaskan. And then for the second and the third paragraph is the description. Jadi setelah identification di paragraf pertama, maka paragraf selanjutnya harus berisi deskripsi. Nah, ini sesuai dengan tadi generic structure atau struktur dari descriptive text secara umum, ya, di mana yang pertamanya itu mengenai identifikasi, ya, identifikasi dari benda, orang yang ingin kamu deskripsikan, ya. And then we have in this text we have 3 paragraph. The first one is about identification, and then the second and the third paragraph is about the description, mengenai deskripsi dari hal yang ingin kita bicarakan atau yang ingin kita deskripsikan. Nah, okay, that is for descriptive text. For the topic before, yeah, pronoun, and then as part of speech. Do you have any question, or maybe about the descriptive text? If you have any question, you can ask directly, or you can also use chat. You can type your question in chat, and then you can I will answer the question later, or I will answer the question now. So if any question, you can ask now directly, or you can also use chat. Yeah, you can type your question in chat, and yeah, I will answer the question. Okay, our next topic is about yes or no question and information question. Jadi ini kita akan belajar mengenai pertanyaan, ya, kalimat bertanya. Nah, so we have di sini kalimat bertanya. Nah, seperti apa? Okay, let's just start. Yeah, our next topic is about question. As you can see before, or as you can see on the screen, question is divided into 2. The first one is yes or no question, and then the second one is information question. So as you can see on the screen, question atau kalimat bertanya, ya, kalimat pertanyaan divided into 2 kind, ya, dibagi ke dalam 2 jenis. The first one is yes or no question, and then the second one is about information question. Jadi untuk question, pertanyaan dibagi menjadi ke dalam 2 jenis, ya, yes or no question and information question. Apa sih yes or no question? Ya, yes or no question is a question that can be answered yes or no. Jadi di sini pertanyaan yes or no question atau pertanyaan yes atau no ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab hanya dengan yes or no. Jadi kamu tidak perlu memberikan informasi lebih. You don't have to give more information. Just yes or no is enough, ya. Bilang yes atau no cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya ini, are you going to college? Apakah kamu akan pergi ke kampus? Nah, kan jawaban dari pertanyaan itu tinggal iya, saya akan pergi, atau tidak, saya tidak akan pergi. Nah, ini adalah termasuk pertanyaan ke dalam yes or no question. Jadi yes or no question adalah pertanyaan yang jawabannya yes or no, ya. So once again, yes or no question is a question that can be answered
yes or no. Different with information question. Beda kalau information question. Nah, information question harus ditambahkan dengan kata tanya or question word. Contohnya ada where, when, why, who, whom, what, which, whose, how. Nah, kayak ini. When are you going to college? Kapan kamu akan ke kampus? Kamu kan gak mungkin cuma jawab yes atau no, karena ditanyanya kapan. Nah, berarti kita harus jawab mungkin dengan waktu at 10, jam 10 gitu ya, atau maybe later in the afternoon, nanti siang. Nah, jadi kita tidak bisa jawab pertanyaan tersebut dengan hanya yes or no saja. Atau kita misalnya ganti, why are you going to college? Kenapa kamu pergi ke kampus? Nah, kita nggak mungkin jawab pertanyaan itu dengan yes or no. Kita harus jelaskan alasan kita, ya. Makanya untuk information question kita tidak bisa jawab hanya dengan yes or no saja. We have to give more information. Kita harus berikan informasi lebih dari untuk information question. Nah, untuk where itu artinya di mana, maka ini menanyakan tentang tempat ya, where. And then untuk question word we have where. Ya, question word di sini question wordnya kita punya where. Where ini untuk menanyakan tempat di mana. Lalu ada when, kapan. Lalu kita juga ada why, kenapa ya, alasan. Who, siapa. Whom, ya, whom ini juga untuk siapa tapi sebagai objek. Jadi kalau who menanyakan subjek, kalau whom menanyakan objek dalam kalimat. Lalu ada what, ya, and then we have which, ya. Nah, which di sini untuk memilih, ya. Which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Nah, which ini kita gunakan untuk memilih. Lalu ada whose untuk menanyakan kepemilikan. Whose car is this? Mobil siapa ini? Nah, whose ini kita gunakan untuk menanyakan kepemilikan. Lalu ada how, bagaimana? Nah, itu adalah question word yang bisa kamu tambahkan ke dalam kalimat tanya. Ya, tergantung kamu mau apa. Ya, kalau kamu menanya tempat, berarti kamu gunakan where. Kalau menanyakan mengenai alasan, kamu bisa pakai why. Kalau mau menanyakan kepemilikan, kamu bisa menggunakan whose. Okay, this is the yes or no question and short answer. Kadang untuk pertanyaan yes or no itu kita bisa jawab dengan jawaban pendek atau jawaban panjang. Ya, tergantung dari kamu mau jawabnya bagaimana. Kayak ini, have you seen Jim? Apakah kamu melihat Jim? Ya, you can answer yes I have. Ya, kalau kamu melihat, atau kalau nggak melihat ya no I haven't. Nah, ini termasuk short answer. Kalau long answer ya, have you seen Jim? Nah, maka long answernya jadi yes I have seen Jim atau no I have not seen Jim. Ya, jadi kalau short answer kita tinggal yes I have atau no I haven't. Nah, kalau panjang ya kita jawabnya panjang sesuai dengan pertanyaannya. Yes I have seen Jim atau no I haven't seen Jim. Kayak ini, is it sunny? Yes it is, or no it is not. Atau kalau mau panjang ya, is it sunny? Yes it is sunny, or no it is not sunny. Nah, jadi tergantung dari kamu mau jawabnya pendek atau panjang. Okay, this is the structure. Inilah structure atau susunan dari kalimat tanya ya. Kalau yes or no question, kita hanya langsung menggunakan helping verb atau to be. Ada do, does, ada is, lalu ada am, atau ada kita gunakan are. Ya, bisa juga kita gunakan did, atau kita gunakan do atau does. Jadi pada saat untuk yes or no question, kita gunakan pertama itu adalah helping verb, lalu subject, lalu main verb. Kayak gini helping verbnya does ya, jadi does he work in Beijing. Nah, kalau information question ya kita harus tambahkan question ya. Where does he work? Jadi question wordnya dulu, baru helping verb, subject, lalu kata kerjanya. Where does he work? Jadi untuk question word ini diletakkan sebelum helping verb. Beda dengan yes or no question. Kalau yes or no question itu dimulai dari helping verb.
Does he work in Beijing? Atau is it sunny? Is it sunny? Ya. Kalau misalnya question word jadi why is it sunny? Here is another example of the structure for the yes or no and information question. As you can see, for information question, don't forget to put the question word first and then helping verb, ya. After that subject and then the main verb. Tapi for yes or no question, you didn't have to put question word, just start with the helping verb. Okay, this is our last topic for today. Our last topic we will discuss about procedure text. Yeah. So this is our last topic for today. It's about procedure text. Okay, procedure text. What is a procedure text? Procedure text is text that explain or help us how to make or use something. So procedure text is a text that explain or help us how to make or use something. Jadi di sini procedure text adalah teks atau bacaan yang menjelaskan atau membantu kita mengenai cara memakai sesuatu. Ya, atau cara menggunakan sesuatu, misalnya cara menggunakan printer atau misalnya cara membuat kue bolu. Nah, seperti itu ya. Jadi di situ adalah procedure text adalah teks yang berisi mengenai penjelasan atau cara ya melakukan sesuatu ya, atau misalnya kita membuat sesuatu. Text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Jadi sini prosedur text itu menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana suatu benda bekerja, dan juga penggunaan ya, kayak semacam panduan atau manual ya, seperti itu ya, untuk menggunakan sesuatu. Misalnya cara menggunakan kayak gini, how to use the video, or how to use the computer, or how to use the tape recorder. Nah, itu adalah procedure text. Jadi dia berisi instruksi ya, atau manual ya, panduan, guide, how to use something, guide mengenai cara menggunakan sesuatu ya. Text that instruct how to do a particular activity, such as recipe, rules for game, science experiment, road safety rules, and etc. Dan masih banyak lagi. Jadi sini biasanya yang termasuk dalam prosedur teks itu adalah resep ya, recipes ya, resep membuat kue bolu, resep membuat donat, nah, atau rules for game, cara memainkan sebuah game. Nah, seperti itu ya. Atau juga ada teks prosedur teks yang deal with human behavior, yang isinya mengenai tindakan-tindakan dari seseorang, misalnya how to live happily, bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia, atau how to success, bagaimana caranya kita bisa jadi orang yang sukses. Nah, itu juga termasuk dalam prosedur teks. Nah, generic structure atau struktur utama dari prosedur teks adalah, pertama, dia ada goal atau tujuan. Nah, biasanya ini ada di judul. Misalnya how to make a sandwich, how to use printer, how to use the computer. Nah, goal atau tujuan dari prosedur teks ini usually on the title atau di judul dari teksnya. And then after that we have material. Jadi di sini akan ada material ya, atau ingredient. Nah, material ini biasanya digunakan untuk untuk manual atau panduan mengenai misalnya how to use computer, how to use the photocopy. Nah, seperti itu. Nah, kalau ingredient ini digunakan untuk resep ya, jadi material kita gunakan untuk hal-hal yang bukan membuat makanan. Sedangkan kalau kita membuat makanan atau for making a recipe, we use ingredient atau bahan di sini ya. Nah, ya kayak kalau untuk masak ya biasanya egg, onion kayak gitu ya. Material or ingredient. Nah, ingredient ini khusus untuk masak, sedangkan material untuk yang lainnya. And then the last one is step. Nah, dalam procedure text after
the first one we write down the goals, and then the next one is we write down the material or ingredients, and then the last one is the steps, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Misalnya kalau masak ya kayak ini, first wash the tomatoes, and then second cut the onion. Ya, jadi generic structure dari prosedur text yang pertama adalah goal atau tujuannya, and then next material or ingredients, and then the last one the steps, ya, langkah-langkah dari melaksanakan prosedur membuat, ya, misalnya membuat how to make salad, atau misalnya membuat kue, how to make cake. Nah, itu yang terakhir adalah stepsnya. Next are the language feature atau bahasa atau kalimat yang digunakan dalam prosedur text. Nah, biasanya dia yang pertama adalah use adverbial or sequence, ya, or using temporal conjunction. Ya, pertama menggunakan sequence, ada tahapan kayak first, second, ya, pertama, kedua, ketiga, the last. Nah, itu ada di dalam prosedur text. Ya, dia jadi penggunaan dari adverbial of sequence. Jadi penggunaan kalimat-kalimat yang menunjukkan tahapan-tahapan tertentu. Lalu next, use command or imperative sentence, menggunakan kalimat perintah kayak put the noodles on, cut the onion, ya, potong bawangnya, wash the tomatoes, cuci tomatnya. Nah, itu menggunakan kalimat-kalimat perintah. Next, using adverbials or adverb to express detail the time, place, manner accurately, ya. Jadi di sini kita menggunakan dan juga dalam prosedur teks menggunakan adverbial atau adverbs, ya, untuk menjelaskan secara detail mengenai waktu, tempat, ya, atau bagaimana cara melakukan prosedur yang dijelaskan dalam prosedur teksnya, ya. Kayak ini for 5 minutes, for 2 hours, ya. And then using action verb, ya, menggunakan kata kerja yang bersifat action, ya, atau menggunakan kalimat kerja dalam bentuk yang menggunakan aksi, ya, seperti membuat, memasak, memotong. Nah, itu adalah adanya kegiatan atau action. And then the last one using simple present tense, sama seperti tadi untuk descriptive text, prosedur text juga menggunakan simple present. Maka sebenarnya sih di sini nggak terlalu sulit untuk membuat prosedur text, ya. Jadi dalam kalimat untuk prosedur text pasti menggunakan simple present. Okay, as you can see on the screen, this is the example of a procedure text. As you can see that at the top, how to schedule Zoom meeting for an online class. Itu adalah aim atau goal, ya, tujuan dari prosedur teksnya, ya, biasanya judulnya, ya, how to schedule Zoom meeting. Jadi tujuan dari prosedur teks ini adalah bagaimana caranya menjadwalkan Zoom meeting, ya. And then after that, tools, ya, di setelah goals kita ada tools. Nah, tools ini termasuk materials, alat dan bahan, gitu ya. Jadi materials itu alat-alat, sedangkan kalau bahan kita ingredients, ya. Kalau untuk masak kita menggunakan ingredients. And then instruction atau steps, ya, langkah-langkah, ya. Kayak ini first open your Zoom app. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kalimat tersebut menggunakan kalimat perintah, ya. Open, ya. And then second click home. Nah, ini second adalah tahapan, ya, sequence, ya. Nah, first pertama open your Zoom app. Nah, ini adalah firstnya sequence, lalu open your Zoom app itu adalah kalimat perintah, ya. Then next, nah, itu adalah tahapan, ya, the steps. Jadi sekali lagi untuk prosedur text generic structure-nya yang pertama adalah goals, ya, dan biasanya itu ada dalam title, and then materials atau ingredients, and then the last one is steps, ya, dan biasanya menggunakan kalimat perintah, ya, imperative sentence. This is another example for procedure text, ya. The title is how to make a sandwich, atau goalnya adalah how to make a sandwich. Nah, di sini adalah recipe atau resep. Nah, kamu lihat di sini ingredients. Kalau tadi kita gunakan materials atau tools, ya, sedangkan di sini ingredients. Nah, ingredients ini kita gunakan kalau kita memang mau menjelaskan mengenai resep masakan, ya, ingredients, bahan-bahan. Kalau tadi menyiapkan online Zoom, menyiapkan Zoom meeting, kita nggak pakai ingredients tapi tools,
Nah, jadi ingredients ini sekali lagi kita gunakan untuk prosedur teks yang sifatnya untuk masak-memasak ya, resep. Nah, kalau prosedur teks yang bukan masak-memasak, kita gunakan material atau tools untuk menjelaskan bahan-bahan yang digunakan. Lalu setelah itu ada ingredients, and then the last one is steps, langkah-langkahnya seperti apa. Ada first, second, yaitu tahapannya sequence. Okay, after this, do you have any question about the yes or no question and also procedure text? Yeah. Okay. Do you have any question for procedure text or for our our material before about yes or no question or an information question? Do you have any question? If you have any question, you can ask directly or you can also use chat. Yeah, you can type your question and I will answer it.